Makanya saudara, orang yang membenci Habib Rizik bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tapi orang yang membenci Habib Rizik berhadapan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, saudara. Takbir, takbir. Nanti kalau diteror bagaimana? Lawan. Nanti kalau diancam bagaimana? Kalau diancam dibunuh bagaimana? Kalau bini minta cerai bagaimana? Lawan. Betul, betul. Takbir. Nah, anak ini barusan sudah bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan. Sudah menginjak-injak Al-Quran, sudah menginjak-injak Sunnah. Sejak kapan umat Islam seluruh dunia memilih Rizik Syihab sebagai imam besar umat Islam seluruh dunia? Kapan diadakan kongresnya? Kapan diadakan pemilihannya? Kagak ada. Boro-boro kongres, bro. Kenal aja kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Adam channel Tanda Tanya Politik. Jadi jangan protes ya kalau saya bahas politik, karena namanya channelnya juga Tanda Tanya Politik, bukan tanda tanya agama, tapi tanda tanya politik. Jadi di channel ini itu channel tarung bebas. Channel paling gila, channel paling edan, dipantau oleh YouTube sampai mau dapat lolos seleksi aja nunggu 1 jam. Ya, siapa takut lah, karena kita berjuang benar demi kebenaran, berjuang adil demi keadilan. Langsung kita membahas masalah video barusan. Itulah bro, indahnya Islam. Kalau ada seorang anak kecil bisa ceramah, berceramahlah. Kalau ada orang Islam yang cuma bisa 1 ayat, berceramah. Tidak ada istilah di Islam penceramah harus jebolan pesantren, nggak ada. Nggak ada di Islam penceramah harus hafal kitab kuning ratusan, hafal hadis ratusan, hafal Al-Quran ratusan, nggak ada. Amalkan meskipun 1 ayat, itu perintah Islam. 1 ayat, lama-lama ribuan ayat. Yang penting 1 ayat pahami, hafalkan, amalkan, dakwahkan. 1 ayat pahami, amalkan, dakwahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dan nilai keadilan. Nah, anak ini barusan sudah bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan. Sudah menginjak-injak Al-Quran, sudah menginjak-injak Sunnah. Sejak kapan umat Islam seluruh dunia memilih Rizik Syihab sebagai imam besar umat Islam seluruh dunia? Kapan diadakan kongresnya? Kapan diadakan pemilihannya? Kagak ada. Boro-boro kongres, bro. Kenal aja kagak. Kalau Habib Lutfi jelas dikenal oleh dunia. Kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari jelas dikenal dunia. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan jelas dikenal dunia. Kalau Soekarno jelas dikenal dunia. Kalau Kiai Haji Said Akil Siraj jelas dikenal dunia. Kalau Jokowi jelas dikenal dunia. Rizik Syihab punya apa sampai dia dikenal dunia? Katanya imam besar dunia. Sejak kapan? Kapan ada kongresnya? Nggak ada. Kebohongan yang seperti ini terus menerus ditularkan, dan ditularkan. Tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Mereka diajarkan untuk berbohong, dan terus berbohong. Padahal Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis? Karena Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW mempunyai kualitas kejujuran yang sangat di atas rata-rata. Jujur banget. Coba aja ibu kalau punya anak yang jujur, senang atau enggak? Insya Allah pasti senang. Bapak-bapak dimanapun kalian berada punya anak yang jujur, senang atau kagak? Senang banget.
pemuda-pemudi sebangsa setanah air punya kekasih yang jujur, punya pacar yang jujur, senang atau enggak? Senang banget. Allah Subhanahu wa taala pun seperti itu, senang banget kepada orang-orang yang jujur, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, sebagai penyampai risalah yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mau jadi ulama, coba belajar jujur dulu deh. Kalau mampu belajar jujur, insya Allah Islam rahmatan lil alamin akan terwujud. Tapi kalau sudah anak-anak saja diajarkan berbohong, sudah remaja berbohongnya meningkat, sudah dewasa menjadi orang-orang munafik, sudah tua menjadi orang-orang yang kurang ajar, ya sudah. Yang tercipta bukan Islam rahmatan lil alamin, tetapi yang mereka ajarkan adalah ajaran-ajaran setan yang terkutuk, ajaran-ajaran iblis yang terkutuk. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, menebarkan kerusakan di alam dunia dan suka melakukan pertumpahan darah. Lihat di Suriah, lihat di Libya, lihat di Irak, lihat di Palestina. Itu negara mereka rusak karena orang-orang brengsek, para pembohong dibiarkan menjadi ulama. Orang tukang bohong kok jadi ulama? Boleh jadi hafalan hadisnya banyak, hafalan kitabnya banyak, hafalan Al-Qur'annya banyak, tapi kalau tukang bohong, Allah kagak suka. Jangankan Allah, manusia aja kagak suka. Dengan mengklaim bahwa Rizik Syihab adalah imam besar umat Islam seluruh dunia, berarti kalian sudah syirik, karena imam besar umat Islam hanya Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada imam lagi selain Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperbolehkan cuma imam sholat. Jadi kalau kalian mendewa-dewakan Rizik Syihab, yang jelas kita semua tahu tukang bohong, maka kalian akan sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pembohong pula. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Maka saksikan saja kehancuran bagi para pembohong karena dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.